Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, anak-anak yang disayang oleh Allah, yang menjadi banggaan Allah, yang menjadi banggaan orang tua, menjadi banggaan yang semoga kalian juga menjadi banggaan para guru, para ustadz-ustadz kalian, para orang-orang yang memang menginginkan kalian menjadi orang besar di kedepannya nanti. Pada hari ini kita akan memberikan kisi-kisi tentang akidah akhlak, yaitu untuk kelas 11. Oleh karena itu, perhatikan, simak dan tulis hal-hal yang mungkin penting. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini akan keluar pada pelajaran, pada ujian akidah akhlak untuk kelas 11 nanti. Baik, kisi-kisi yang pertama apa? Kisi-kisi yang pertama nanti insya Allah keluar tentang ketika terjadinya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini nanti akan terjadi fitnah kubro, dan akan terjadi bencana yang besar. Bencana yang besarnya apa? Terjadi kejadian yang besarnya apa? Kejadian yang besar adalah di mana Khalifah Utsman bin Affan terbunuh pada saat itu. Itulah yang menjadi peristiwa besar pada saat itu. Kejadian besar, musibah yang besar pada saat itu. Kemudian ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan yang lainnya, dengan sahabatnya Rasulullah, yang ada yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, pada saat itulah terjadi terpecah umat Islam, terjadi menjadi dua golongan besar. Nah, menjadi golongan apakah? Yang pertama adalah golongan Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang dia tidak membela Muawiyah, juga tidak membela Ali bin Abi Thalib. Membela dalam hal apa? Ini saling rebutan kekuasaannya. Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saling rebutan siapa yang mau menjadi presiden pada saat itu. Akhirnya ketika perang Ali dan Muawiyah, terjadilah umat Islam yang awalnya ini satu kemudian menjadi dua, yaitu kelompok Khawarij. Khawarij itu tidak membela Muawiyah dan juga tidak membela Ali. Kemudian pengikut setianya Ali namanya Syiah. Baik, itu insya Allah pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti akan keluar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalian harus tahu apa itu Murji'ah. Dipelajari lagi, Murji'ah itu apa? Murji'ah itu dari kata-kata roja'a, kembali, dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa besar, itu bagi orang-orang Murji'ah tidak langsung diklaim, kalau kamu melakukan dosa besar kamu nanti bisa masuk neraka. Tidak. Kalau Murji'ah itu berpikiran kalau ada orang yang melakukan berzina dosa besar, maka orang tersebut dikatakan, saya tidak bisa mengatakan kamu nanti masuk neraka. Kamu pasti nanti masih nggak tahu kamu masuk neraka atau surga. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, Murji'ah itu dari kata kembali. Murji'ah. Jadi segala sesuatu, orang yang melakukan dosa besar, pelaku maksiat, pokoknya melakukan maksiat apa saja, minum narkoba, minum khamr, itu orang-orang Murji'ah tidak langsung mengatakan, itu perbuatan jahat, itu perbuatan jahat, nggak boleh ini. Tidak. Tapi orang-orang Murji'ah dia selalu mengatakan semuanya dikembalikan kepada Allah. Saya tidak bisa menghukummu, tidak bisa mengatakan kepadamu, kamu nanti masuk neraka atau tidak. Itu orang Murji'ah. Kemudian, itu ya dicatat ya. Kemudian kisi-kisi yang lainnya, siapakah yang mewakili delegasi? Siapakah yang mewakili yang delegasi untuk rembukan ketika perang antara Ali dan Muawiyah tadi? Siapakah dari pihak Ali bin Abi Thalib ini yang dikirim dari pasukannya Ali bin Abi Thalib ini, yang dikirim oleh Ali untuk rembukan, untuk musyawarah kira-kira mau dilanjutkan perang atau tidak. Jadi ketika Ali dan Muawiyah ini saling perang, kemudian pada saat itulah berhenti sejenak untuk musyawarah. Nah, siapakah yang ditunjuk Ali bin Abi Thalib ini untuk musyawarah? Dan pada saat itu yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari. Silakan catat ya, Musa al-Asy'ari. Kemudian selanjutnya
kalian harus, setelah tadi Murji'ah, kalian harus juga tahu apa itu Jabariyah, karena ini nanti akan keluar. Jabariyah itu apa? Jabariyah itu pasrah terhadap takdir. Jadi mau diapakan, mau diapain saja, maka dia pasrah kepada takdir. Jadi dia tidak mau melawan takdir, dia tidak mau berusaha. Kalau memang takdirnya saya itu seperti ini, ya sudah seperti ini. Kalau memang saya ditakdirkan itu bodoh, ya sudah saya bodoh, pasrah sajalah. Dia tidak mau belajar, dia pasrah. Yang ini takdir Jabariyah, itu namanya Jabariyah. Kalian harus tahu ya juga Jabariyah. Oleh karena itulah orang Jabariyah ini yang ada pada saat itu ketika Ali dan Muawiyah tadi ternyata dimenangkan oleh Muawiyah. Akhirnya Muawiyah ini menjadi presiden pada saat itu. Nah, pada saat itulah ada lagi muncul aliran Islam yang tadi kan ada Khawarij dan ada Syiah. Nah, yang kemudian yang keluar lagi namanya Jabariyah, yaitu pasrah terhadap siapa? Pasrah terhadap keputusannya Muawiyah. Dia tidak mau melawan Muawiyah. Dia pokoknya pasrah saja kepada Muawiyah. Dia pasrah terhadap takdir kalau memang Muawiyah ini menjadi presiden. Padahal presiden yang sah, yang seharusnya menjadi khalifah pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Namun orang-orang ini pasrah, tidak mau protes kepada Muawiyah. Itu Jabariyah. Kemudian aliran selanjutnya ada namanya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini sebaliknya, Qadariyah tidak percaya takdir. Kalau Jabariyah pasrah terhadap takdir, kalau Qadariyah tidak percaya kepada takdir. Kemudian selanjutnya kalian harus juga tahu Mu'tazilah. Silahkan dicatat ya. Tadi sudah kita jabarkan aliran-aliran itu. Kemudian aliran selanjutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu punya fatwa yang paling terkenal, punya pendapat yang paling terkenal. Pendapatnya apa? Pendapatnya orang yang melakukan dosa besar tadi kan. Kalau Murji'ah dikembalikan kepada Allah, kalau Mu'tazilah ini pendapatnya dia nanti ketika meninggal dia tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Dia akan bertempat di namanya manzilah bainal manzilatain. Apa? Manzilah bainal manzilatain. Dia nanti ketika meninggal dia letaknya itu, tinggalnya itu di antara surga dan neraka. Nah, ini kata Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya Khawarij itu punya pemikiran bagaimana toh? Pemikirannya Khawarij itu kalau tadi Murji'ah tadi tidak gampang mengatakan kafir kepada orang yang melakukan dosa besar ya. Tidak langsung mengatakan, oh kamu pasti masuk neraka. Tidak. Beda dengan Khawarij. Nah, setelah itu kita akan belajar Khawarij. Kalau Khawarij ini adalah orang-orang yang langsung mengatakan, oh kamu melakukan dosa besar, oh kamu berzina, kafir kamu, masuk neraka kamu. Nah, ini Khawarij. Jadi langsung mengatakan kamu kafir, kamu pasti akan masuk neraka. Kemudian selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya yaitu ada kisi-kisi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Jadi artinya begitu ya, diingat-ingat ya. Itu nanti insya Allah akan keluar. Baik gitu. Kemudian selanjutnya kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang masalah tabarruj. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu tabarruj ini bagi perempuan ya. Jadi dandannya itu dia tuh dengan niatan dandannya ini biar dilihat oleh orang lain, biar orang lain itu tertarik kepada perempuan tersebut. Tabarruj itu dandannya itu berlebihan bagi perempuan, dan ini tidak boleh. Jadi perempuan itu boleh dandan, boleh, tapi dengan niatan dandannya ini jangan sampai orang-orang laki-laki ini tertarik untuk apa? Tertarik untuk apa? Menzinai kamu, naudzubillah. Jadi tertarik untuk memacari kamu, ini enggak boleh ya, tabarruj. Jadi boleh dandan, tapi dandannya enggak boleh berlebihan alias tidak menor. Mungkin dandannya kan ada juga ya. Enggak tahu itu berhiasnya, saya enggak tahu. Itu
pakai apa itu ya, dandannya pokoknya berlebihan, yang matanya alisnya diapain, hidungnya diapain, giginya diapain, kan ada itu ya. Nah ini termasuk tabarruj, nggak boleh dandannya berlebihan, itu namanya tabarruj. Baik, kemudian setelah itu nanti akan ada hadis tentang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi ayat tersebut mengatakan, kalau ada bunyi ayat tersebut mengartikan bahwasanya kita tidak boleh ibadah dalam keadaan mabuk-mabukan. Baik, kemudian nanti akan ada lagi yaitu tentang doktrin, tentang fatwa, tentang pendapat-pendapat dari Mu'tazilah dan Syiah. Jadi Mu'tazilah itu tadi apa? Mu'tazilah itu kalau pelaku dosa besar, dia ketika meninggal dia tempatnya di manzilah bainal manzilatain. Jadi kalau ada fatwa seperti itu, ini berarti Mu'tazilah ini. Kemudian kok ada juga taqiyah, imamah dan taqiyah. Imamah itu tentang masalah imam-imam. Jadi ada aliran yang dia itu imam-imam, punya imam-imam tersendiri. Berarti ini Syiah. Jadi kalau ada tulisan Syiah apa fatwa pendapatnya, jadi umat Islam harus punya imam, ini Syiah. Kemudian pendapatnya Mu'tazilah apa? Pendapatnya Mu'tazilah Mu'tazilah itu manzilah bainal manzilatain. Dia ketika meninggal tidak hidup di neraka ataupun surga, tapi di antara keduanya. Nah, ini Mu'tazilah. Jadi nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan keluar. Kemudian ada lagi yaitu fatwanya, yaitu pendirinya Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini pernah berdebat kepada gurunya tentang masalah apa? Tentang masalah pelaku dosa besar. Sebagaimana saya katakan tadi ya, Wasil bin Atha ini nggak mau mengatakan bahwasanya orang yang dosa besar ini kalau dia meninggal dia masuk neraka, tidak mau. Tapi Wasil bin Atha atau orang Mu'tazilah ini mengatakan kalau pelaku dosa besar kalau meninggal ya sudah, dia hidupnya antara surga dan neraka. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, Wasil bin Atha ini keluar berdebat dengan gurunya dalam masalah apa? Yaitu tadi dalam masalah kalau pelaku dosa besar, zina, peminum khamr, pemakai narkoba, itu ketika meninggal itu dia nanti di mana? Di surga atau di neraka? Nah, kata Wasil bin Atha atau katanya Mu'tazilah, dia tidak hidup di neraka ataupun surga, tapi dia hidupnya di antara surga dan neraka. Baik, demikianlah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisi-kisi yang bisa saya berikan. Semoga nanti ketika ujian kalian semuanya mendapatkan nilai 100. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.